Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4. Apa kabar dengan kalian semua? Semoga kalian selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Anak-anak, kali ini kita akan membahas soal-soal latihan ataupun tugas yang ada di tema 7. Yaitu indahnya keberagaman negeriku. Subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku, pembelajaran 1 dan 2. Baiklah anak-anak, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tonton terus ya videonya. Baiklah anak-anak, kita masuk pada pembelajaran 1. Subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku. Kamu telah mengetahui bahwa di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa mengakibatkan keragaman budaya termasuk cara hidup sehari-hari. Ayo berdiskusi, bentuklah kelompok bersama 4 hingga 5 temanmu. Bacalah dalam hati teks urang Kanekes si suku Baduy. Pertanyaannya, adakah kesamaan cara hidup suku bangsa Baduy dengan suku bangsamu? Jika ada, dalam hal apa? Jika berbeda, apa perbedaannya? Jawabannya boleh seperti ini ya. Ya, tidak sama. Berbeda dengan suku Baduy Dalam. Karena mereka memegang tradisi nenek moyang yang cenderung tertutup. Sedangkan kesamaan terletak pada suku Baduy luar yang telah mengenal teknologi dan pengetahuan yang sama dengan suku bangsa pada umumnya. Adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Jika ada, tuliskan lalu cari artinya. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Ya, di sini kata sulitnya adalah tradisi, artinya kebiasaan turun-temurun yang dijalankan oleh masyarakat. Kemudian, alat elektronik, yaitu alat yang bekerja menggunakan listrik. Kemudian, alat transportasi, yaitu alat atau kendaraan untuk pengangkutan. Teknologi, artinya keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Kemudian alas kaki, itu penutup telapak kaki. Tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks urang Kanekes si suku Baduy. Pokok pikiran paragraf pertama, Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Kemudian pokok pikiran paragraf kedua, masyarakat Kanekes dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Pokok pikiran pada paragraf ketiga adalah masyarakat Kanekes Dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Pokok pikiran pada paragraf keempat, kelompok Panamping sedikit berbeda dari masyarakat Kanekes Dalam. Ayo berdiskusi. Berdasarkan kegiatan tersebut, diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut bersama teman-teman sekelasmu. Apa yang menyebabkan lampu menyala? Nah, ini adalah soal IPA ya. Karena ada aliran listrik. Apa yang menyebabkan lampu tidak menyala? Karena tidak ada aliran listrik. Lampu dapat menyala karena ada aliran listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Saat arus listrik mengalir melewati lampu akan menyala. Nah, sekarang kita kerjakan tugas ya.
Kamu telah membaca teks listrik statis dan listrik dinamis. Pengetahuan apa yang kamu dapat dari teks tersebut? Tuliskan dengan bahasamu sendiri. Di sini ada listrik statis. Listrik statis adalah muatan listrik pada suatu benda yang tidak mengalir atau tetap. Kemudian listrik dinamis adalah aliran partikel bermuatan dalam bentuk arus listrik yang dapat menghasilkan energi listrik. Carilah contoh lain yang menunjukkan gejala listrik statis. Contoh gejala listrik statis yaitu ketika terbentuknya petir saat hujan, gosokan kain sutra dengan kaca, gosokan penggaris plastik dengan kain wol. Pada pembelajaran 2, bacakan hasil tugasmu di depan Bapak atau Ibu guru dan teman-temanmu. Ayo renungkan, apa yang kamu pelajari pada hari ini? Ya, mempelajari kehidupan suku Baduy di Jawa Barat. Kemudian mempelajari listrik statis dan listrik dinamis beserta contohnya. Mengapa budaya satu suku bangsa dapat berbeda dari suku bangsa lain? Jawabannya, karena setiap suku memiliki adat istiadat, kepercayaan atau agama, lingkungan atau kebiasaan yang berbeda, yang menyebabkan satu suku bangsa dapat berbeda dari suku bangsa yang lain. Kemudian apa yang dimaksud dengan gaya listrik? Ya, apa yang dimaksud dengan gaya listrik? Gaya listrik adalah suatu gaya yang dialami oleh objek muatan yang berada dalam medan listrik. Lihatlah peragaan tari daerahmu, baik secara langsung maupun melalui rekaman video. Fokuslah untuk memerhatikan gerak para penari. Bagaimana formasi para penari? Ya, jawabannya, melalui video tari saman dapat dilihat bahwa formasi para penari sangat bagus membentuk garis lurus atau vertikal. Kemudian bagaimana arah hadap gerak penari selama peragaan tari? Jawabannya, penari melakukan gerakan tepuk tangan, hentakan kaki, tepuk tangan pada paha, kemudian menghadap arah hadapnya ke depan. Ya, berikut ini contoh gambar tarian dari daerah Aceh. Nah, ini adalah gambar tarian saman ya. Dia arah hadapnya ke depan. Berdasarkan teks pola lantai gerak tari, kerjakan tugas berikut. Tuliskan kembali pengertian pola lantai menggunakan bahasamu sendiri. Usahakan agar orang lain memahami dengan mudah saat membaca tulisanmu. Gunakan kosakata baku. Ya, ini hanya contoh saja ya jawabannya. Pola lantai adalah sebuah garis atau pola yang dibentuk sebagai cara bagi penari dalam bergerak. Kemudian, gambarlah pola lantai yang terlihat dari gambar 2 tarian pada teks tersebut. Ini contoh jawabannya. Pola lantai dari tari saman adalah pola horizontal, yakni berupa pola dengan garis lurus mendatar ke samping. Pola ini disebutkan sebagai perlambang hubungan manusia dengan Tuhan yang vertikal dan hubungan dengan sesama manusia yang horizontal. Pada pembelajaran 1, kamu mendapat tugas ini. Kamu telah membaca teks listrik statis dan listrik dinamis. Pengetahuan apa yang kamu dapat dari teks tersebut? Tuliskan dengan bahasamu sendiri. Ya, ini contohnya ya. Listrik statis yaitu listrik yang muatannya tidak mengalir. Contoh, sepotong kertas kecil digosokkan ke penggaris.
Kemudian listrik dinamis yaitu listrik yang muatannya mengalir. Contoh rangkaian listrik seri dan listrik paralel. Kemudian yang kedua tugasnya, carilah contoh lain yang menunjukkan gejala listrik statis. Ya, ini contoh jawabannya. Ketika terbentuknya petir saat hujan, gosokkan kain sutra dengan kaca, gosokkan penggaris plastik dengan kain wol. Apa yang menyebabkan lampu senter dapat menyala? Jawabannya, karena adanya baterai yang ada di dalam senter, sehingga baterai tersebut bisa mengubah dari energi kimia menjadi energi cahaya. Kemudian, apa yang menyebabkan kipas angin dapat berputar? Jawabannya, kipas angin dapat berputar karena di dalam kipas angin tersebut terdapat dinamo, dan dinamo tersebutlah yang membuat kipas angin dapat berputar. Dinamo dapat berputar karena dapat energi dari listrik. Kemudian yang ketiga, apa yang menyebabkan setrika menjadi panas? Jawabannya, karena saat menggunakan setrika terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas melalui konduktor yaitu aluminium yang ada pada setrika. Kemudian yang keempat, apa yang menyebabkan air dapat membeku di dalam lemari pendingin? Ya, jawabannya, yang menyebabkan air dapat membeku di lemari pendingin karena adanya penurunan suhu oleh lemari pendingin, yang menjadikan air di dalam lemari pendingin mengalami pendinginan sampai di bawah suhu 0 derajat, hingga akhirnya menjadi beku atau menjadi es. Tuliskan peralatan elektronik yang kamu ketahui beserta fungsinya. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Nah, di sini sudah ada lampu sebagai alat penerangan. Ya, kemudian TV sebagai hiburan dan mengetahui berita, kipas angin agar ruangan terasa sejuk, kemudian blender membuat jus, mixer membuat kue, magicom menanak nasi. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu ya pembahasan kita dalam soal-soal, tugas, pertanyaan yang ada di tema 7, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian di dalam mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Terima kasih ya kalian sudah menonton video ibu ini hingga akhir. Semoga bermanfaat dan mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.